Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailir ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan kita semua, khususnya diri khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahi unsur-unsur immaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafs, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen immaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian atau hakikat dan lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini atau beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani atau al-nafs al-ammarah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri,
lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad atau iri hati, yang kedua riyah atau pamer, dan ujub atau angkuh, sombong atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut Asy-Sya'rawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 54. Demikian juga Rasulullah menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Secara psikologi, hasad memiliki dampak di antaranya. Yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah atau disebut dengan kufur nikmat. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Sifat hasad atau dengki, Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya, hasad adalah cabang dari syuh, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibanding orang lain. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas qada dan qadar Allah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, sesungguhnya hakikat hasad adalah bagian dari sikap menentang Allah, karena ia membuat si penderita benci kepada nikmat Allah atas hambanya.
padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya, padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi, hasad itu hakikatnya menentang qada dan qadar Allah. Dampak hasad sungguh luar biasa. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud tersebut menyebutkan bahwa hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh. Hasad pun bisa menimbulkan kebencian, sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama, ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang itu. Orang yang hasad akan sangat lelah, sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak terpaling besar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuh suburnya kebencian. Dikisahkan, ada seorang raja memerintah di suatu negeri. Pada suatu hari seseorang datang ke istananya dan menasihati raja. Balaslah orang yang berbuat baik karena kebaikan yang ia lakukan kepada baginda. Tetapi jangan hiraukan orang yang berbuat dengki pada baginda, karena kedengkian itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya. Maksud orang itu hendaknya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, namun jangan membalas orang yang berbuat dengki dengan kedengkian lagi. Cukup kita biarkan saja. Hadir di istana itu seorang yang pendengki. Sesaat setelah orang memberi nasihat pergi, ia menghadap raja dan berkata, "Tadi orang itu berbicara padaku bahwa mulut baginda bau. Jika baginda tak percaya, panggillah lagi orang itu esok hari. Jika ia menutup mulutnya, itu pertanda bahwa ia menghindari bau mulut paduka." Raja tersinggung dan berjanji akan memanggil si pemberi nasihat esok hari. Sebelum orang itu dipanggil, si pendengki menghampirinya terlebih dahulu dan mengundangnya untuk makan bersama. Si pendengki memberi orang itu banyak bawang dan makanan yang berbau tajam, sehingga mulut si penasihat menjadi bau. Keesokan harinya, ia dipanggil raja dan kembali memberikan nasihat yang sama. Raja lalu berkata, "Kemarilah engkau mendekat." Orang yang telah memakan banyak bawang itu lalu mendekati raja dan menutupi mulutnya sendiri karena khawatir aroma mulutnya akan mengganggu sang raja. Melihat orang itu menutupi mulutnya, raja pun berkesimpulan bahwa orang ini sedang bermaksud untuk menghina dirinya. Sang raja lalu menulis surat dan memberikannya pada orang itu. "Bawalah surat ini kepada salah seorang menteriku," ucap raja. "Niscaya ia akan memberimu hadiah." Sebetulnya surat yang ditulis raja ini bukanlah surat untuk pemberian hadiah. Raja sangat tersinggung karena itu ia menulis dalam surat itu, "Hai menteriku, jika engkau bertemu dengan orang yang membawa surat ini, penggallah kepalanya. Kemudian bawalah kepala orang ini ke hadapanku." Pergilah si pemberi nasihat itu dari istana. Di pintu keluar, ia bertemu dengan si pendengki. "Apa yang dilakukan baginda kepadamu?" Pendengki ingin tahu. "Raja menjanjikanku hadiah dari salah seorang menterinya," ujar si pemberi nasihat, seraya memperlihatkan surat dari raja. "Kalau begitu, biar aku yang membawanya," kata si pendengki. Akhirnya, orang yang pendengki itulah yang celaka dan mendapat hukuman mati. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh orang-orang beriman. Dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh, sekecil apapun, untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa
semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambahkan kenikmatan hingga tak terbatas. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim.